berdoa mau tidur sehat-sehat. Tengah malam TP badan ini sakit semua sampai di ini, sampai di jari-jari ini, sendi-sendi ini semua sakit. Kita bilang di mana yang sakit kita sulit tahu, pokoknya semua sakit, sendi, bong-bong pantat, buku-buku semua saya punya badan ini sakit. Kayak apa om? Sakit apa? Tas teking-teking dalam nama Bapak itu nyanda lupa nyanda mempantar papi. TB badan dari tadi malam kita menjaga-jaga papi tidur dan kita tidur bebek karena TB badan menuju. Oh kita sudah tahu tuh rumah so ingat TB asam urat putih ada naik 3 atau berapa hari lalu ibu ada bikin ada tes naik 3. Belum papi berdoa belum ada tengking-tengking berapa kali belum bilang. Papi hampir siang orang berdoa hampir siang ada berdoa, papi ada berdoa baik-baik. Ada berdoa baik-baik, langsung begini sudah kasih, papi ada berdoa baik-baik, satu hati. Dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Amasiah, mujizat Tuhan terjadi. Papi berdoa, saya bilang, kuasa boleh terjadi yang mana setan penyakit sendi-sendi sakit, pokoknya sonin tahu TP diri ini semua sakit. Saya yakin dan percaya Bapak yang sembuhkan, TP suami Tuhan bilang, Bapak yang sembuhkan, tidak bilang, kuasa Bapak yang menyembuhkan saya. Kalau saya cuma begini, dalam nama Bapak yang kuasa setan penyakit asam urat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Amasiah. Sudah kasih abis itu, begini TP badan, ting, rupa hilang itu langsung kabur Pak dari tubuh saya. Itu karena mujizat Bapak Yahweh. Suami saya berdoa cuma begini, Bapak Yahweh sembuhkan. Kita bilang, Tuhan ampuni Tuhan kalau sudah ceroboh makan. Karena Tuhan kasih ingat karena ada makan, anak asam urat tinggi makan sayur genemo 1 piring, setengah piring. Kalau dia bisa ambil itu makan semua. Karena kita rasa enak. Aduh, memang tidak boleh makan asam urat, makan tidak boleh. Makan genemo tidak boleh sama sekali. Jadi suami saya tanya, sakit apa gimana? Tahu pokoknya sakit semua tuh badan menuju semua sampai semua menuju semua. Dan puji Bapak Yahweh, Tuhan kasih hikmat asam urat. Kita penting tuh asam urat sehat kuat sudah kasih. Dan saya habis itu menyembah baca firman terus bangun saya bisa memasak. Amin. Boleh ibadah. Ini karena kemurahan Bapak Yahweh. Kesaksian banyak. Apapun tolong kekurangan, apapun tolong model apa orang bisa di Bapak Yahweh, amin. Kok lihat orang kekurangan banyak, tapi tetap andalkan kuasa Bapak Yahweh, karena kuasa Bapak Yahweh itu iya dan amin. Mulai saya bertobat masuk Kristen, saya tetap percaya biar sakit, biar nggak periksa di mana-mana, tetap kuasa Bapak Yahweh sanggup menyembuhkan. Buktinya tuh sembuh. Cuma lain kali orang rumah tidak sabar, tapi sekarang andalkan kuasa Bapak Yahweh. Sakit apapun andalkan kuasa Bapak Yahweh. Bahkan dapat lihat orang miskin, tidak mau miskin, amin. Dapat lihat orang, dapat lihat begitu, tetap kalau dengan kuasa Bapak Yahweh proses, tetap orang sabar dan sabar, tetap Tuhan akan bawa jalan dengan Bapak Yahweh. Tetap Tuhan mau bawa orang kemenangan, keberkatan, amin. Ini kesaksian saya mengucap syukur bahwa Bapak Yahweh kasih kesembuhan mujizat. Terima kasih. Oke. Baik, bacaan kita Galatia 6 ayat 7. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama ya. Silakan bacakan saja. Firman Tuhan, jangan sesat, Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Amin. Jadi inilah kita belajar kebenaran hakiki. Sekarang sebelum kita bahas firman, timbul pertanyaan pada kita. Apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan kita sebenarnya? Apa yang kita perjuangkan? Mungkin sekilas Anda berkata, oh saya ingin sukses, ingin berhasil, saya ingin melakukan hal besar, ini itu ya. Ya itu juga merupakan bagian, tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling hakiki bagi seorang manusia di dunia ini apa? Ada yang mau
bisa jawab ya. Ini karena ini bentuk sharing firman Tuhan, kita share, kita akan pahami seperti bagaimana Rasul Paulus banyak kali juga dia bukan cuma berkhotbah satu arah, tapi banyak kali dia ketika hari Sabat, karena gereja awal itu melaksanakan Sabat di raya mereka di hari Sabat atau hari Sabtu, dan kemudian mereka duduk dan sharing sampai tutup Sabat, sambil makan-makan tentu saja, perbincangan bukan cuma satu arah. Mereka belajar firman, bertukar pikiran, ada yang bertanya. Ini pola sebetulnya yang sangat bermanfaat untuk peningkatan dan pengayaan. Kalau cuma satu arah, kebanyakan jemaat itu hanya seperti ya artinya dijejali terus, padahal ada hal-hal yang perlu mereka tanyakan. Nah, kalau kita buka sebetulnya pola dua arah, itu akan lebih banyak kemajuan dari sebab banyak persoalan yang hendak ditanyakan oleh jemaat, dan ketika mereka memperoleh jawaban yang benar, mereka akan mengalami kemajuan yang lebih besar. Amen. Jadi saya buka dulu bahwa apa yang menjadi keperluan kita sebetulnya, apa yang kita sebetulnya harus perjuangkan. Ya. Kemudian pada firman Tuhan tadi katakan bahwa apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Itu suatu hukum yang universal. Bahkan kepercayaan yang lain juga menganut kebenaran ini. Ya. Sebetulnya kebenaran ini ya sudah sejak dunia dijadikan, bukan nanti oleh satu kepercayaan. Jadi hukum kehidupan, hukum universal dan sangat mutlak. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Amen. Sembari Anda nanti cari-cari pertanyaan atau apa, atau ada sesuatu misalnya gimana supaya cepat sukses lah misalnya. Pasti di dalam kitab suci atau di dalam kebenaran firman ada jawaban. Ya. Semua persoalan ada jawaban pada firman Tuhan. Ya. Kasih Tuhan, karena kitab suci ini disusun oleh orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang menulis langsung sih. Para nabi ini, para nabi dan kemudian para rasul dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan menulis itu semua dalam tuntunan Roh Kudus. Karena itu kebenaran itu sebetulnya tidak ada firman-firman. Seluruh kesatuan firman ini adalah firman yang hidup. Satu menyatu. Ya. Jadi tidak ada sebetulnya yang bertentangan. Kalau itu yang kelihatan bertentangan, itu akal kita yang menafsirkan. Tapi di balik semua itu, firman itu adalah satu kesatuan. Dan itu wujudnya adalah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, kembali kasih Tuhan. Saudara ingin sukses, saudara ingin bahagia, itu merupakan pertanyaan yang kebanyakan orang itu sebetulnya mereka kejar hal-hal itu. Jadi prinsip gampang sekali saudara. Di dunia ini kalau orang bilang juga hidup ini susah, sebetulnya gampang dan sangat simpel. Tapi kalau orang bilang juga simpel dan gampang, tidak gampang saudara, bahkan sangat rumit. Ya. Jadi hidup ini relatif menurut respon kita, menurut tanggapan hati kita. Kalau Anda bilang hidup ini pesta, ya benar, itu akan jadi benar. Kalau dalam hidup ini sebenarnya adalah pesta, ya. Suatu yang perlu dirayakan. Berbahagialah engkau yang menganggap bahwa hidup ini adalah suatu pesta dan suatu hal yang dirayakan seumur hidup, sehingga Anda akan sanggup berbahagia dalam segala hal. Ya.
Nah, hukum universal, apa yang kita tabur kita tuai. Kalau Anda menyenangkan teman Anda, pasti teman Anda juga akan berusaha menyenangkan Anda. Meskipun pada prinsipnya manusia itu mengecewakan, ya. Seluruh manusia di dunia ini tetap tidak sempurna. Pasti satu saat dia akan mengecewakan Anda. Itulah manusia. Tapi kalau kita mau menyenangkan Tuhan, ya, pasti Anda tidak akan kecewa. Amin. Nah, hidup ini supaya Anda selalu senang, supaya Anda selalu happy, bahkan boleh kata Anda akan selalu berhasil, ya. Sebagaimana pada Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan seterusnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, satu rahasia juga orang dijamin berhasil, yaitu apabila orang menyukai firman, orang mencintai firman dan merenungkan. Anda saudara, orang kalau dia kesukaannya di sesuatu, hal itu akan menjadi obsesi dalam hidupnya, dan itu akan terbawa dimanapun dia berada. Baik dia di jalan, baik dia di kegiatan apapun, bahkan dia lagi mau tidur, itu akan terbawa. Dia akan renungkan hal-hal yang menjadi suatu obsesi. Nah, orang yang membuat firman menjadi suatu obsesi, dia akan berhasil. Apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi hidup ini simpel, saudara. Kalau Anda ingin mau senantiasa senang, bahagia, ya, gampang. Senangkan hati Bapa Yahweh. Amin. Senangkan hati Bapa Yahweh. Jelas? Sama deh. Senangkan teman bagus. Orang senang teman juga, teman jahat, teman picik. Kalau kita senangkan dia terus, dia pasti menyenangkan kita juga, meskipun kadang-kadang ya tidak sesuai yang diharapkan. Apalagi kita menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, hari ini pelajaran itu sangat simpel. Pelajarannya, senangkan hati Tuhan setiap waktu. Kolose 3 ayat 15 dan ayat 23. Apapun yang kamu lakukan dengan perkataan dan dengan perbuatan, lakukanlah semua itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Hari ini lewat kesaksian tidak kebetulan, orang diberkati juga. Ternyata saya membuktikan bahwa apapun yang sebetulnya kita gumulkan, ya, kita akan berhasil. Ya. Misalnya sakit, Anda berdoa 1 kali, 2 kali, belum sembuh, 3 kali, belum sembuh, 10 kali, belum sembuh. Anda terus berdoa dengan iman, berdoa, yakin, berdoa sungguh-sungguh. Mungkin ke 100 kali baru dia terjadi. Begitu loh. Tapi kalau orang, inilah ada latar belakang di sini. Kalau orang yang punya hatinya itu selalu melekat kepada Tuhan, ya, seperti di dalam Mazmur 91 ayat 14. Karena hatinya melekat kepadaku, Tuhan katakan, Bapa Yahweh, Tuhan yang agung, yang maha kuasa berkata, karena hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkan dia, aku akan mengangkat dia, aku akan mempermuliakan dia, dan keselamatan daripadaku aku nyatakan, tunjukkan kepadaku. Luar biasa. Jadi saudara, posisikan hatimu hari-hari ini, mengasihi istri benar, mengasihi anak betul, tapi jangan itu melampaui atau melebihi engkau mengasihi Tuhan. Di dunia ini yang paling baik itu Tuhan, ya. Saudara tidak tahu hidup kita dari mana, nafas kita dari mana, ya. Tuhan itu sangat baik. Orang saja bisa bernafas,
Luar biasa. Kalau di neraka tidak ada kelegaan sedikit pun. Ya, sakit. Saya banyak membaca kesaksian neraka dari orang-orang yang Tuhan bawa rohnya melihat neraka. Dan itu kebenaran mutlak, saudara. Karena itu esensi daripada hidup ini. Hanya dua opsi. Anda akan ke surga atau Anda akan ke neraka. Ya, itu saudara. Manusia itu kekal. Bukan tubuhnya yang kekal, rohnya, pribadinya itu kekal. Kalau dia tidak berakhir di surga, dia akan neraka kekal. Ya. Itu firman Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan berdusta. Tidak mungkin. Kalau Tuhan itu memang Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan juga adalah kebenaran. Neraka itu nyata. Nah saudara, tapi saudara boleh saudara lupakan. Boleh Anda cabut dari vocabulary Anda, kamus Anda, ingatan Anda itu tentang neraka, buang semua itu. Ya. Asalkan satu syarat, bahwa hatimu melekat kepada Tuhan. Amin. Kesukaanmu menyenangkan Tuhan. Ya. Jangan dulu senangkan suami. Saya kali ke istri sayang sekali. Ya. Sekali istri saya sangat menyenangkan saya. Ya. Bahkan mau bikin apa saja, mesti suami yang duluan. Dia kasih penghormatan untuk mencicipi makanan. Ya. Tapi saya katakan, jangan sampai itu melewati mengasihi Tuhan. Ya. Kalau boleh, Anda buka mata pagi saja. Oh Bapak Yahweh, I love you. Kali berdua jangan lupa. Langsung dia bilang Pak istri, I love you sayang. Aduh, iya, ya tapi istri dia seolah lagi baru bangun tidur, lagi belum sadar dulu. Apa ya? Ya, jadi saudara hidup ini simpel, mengasihi Bapa Yahweh. Itulah firman berkata. Hukum yang tertinggi, hukum yang terutama dan pertama, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan kekuatanmu. Sebetulnya dengan seluruh eksistensi kita mengasihi Tuhan. Ya. Dengan seluruh waktu kita pikir-pikir Tuhan, berjuang lama ini, perasaan lo bagimu terus, dan ada kemajuan. Tapi kita percaya bahwa semua ada waktunya. Men, kadang-kadang orang bergumul itu seperti dulu saya ingat belajar ilmu atau apa. Belajar pelajaran misalnya keterampilan berbahasa Inggris, baca tulis. Saya pernah belajar tentang ambisi. Itu memang belajar all out, siang malam, tanpa henti, sampai capek memang. Capek itu kalau orang stres, ya. Semua dia hafalan lupa habis. Kadang-kadang seperti itu. Sudah komplain. Orang itu harus pakai hikmat. Kalau belajar juga jangan terlalu capek sekali. Harus ada ya ukur lah. Sebab orang kalau dia terlalu terkuras, misalnya ulangan besok, malam Anda belajar memang habis-habisan, sampai stres, sampai saraf itulah udah exhaust, nah, capek. Besoknya pasti Anda blank, lupa semua. Bahkan Anda sudah rasa ingat, enggak ingat. Saya pernah seperti itu, memang blank, lupa. Karena memori itu begitu terlalu stres. Jadi manusia juga harus tahu berlatih. Misalnya kami punya cara dulu kalau berlatih, 1 minggu bagus 3 kali. Kemudian menjelang ini kira-kira 3 bulan. Menjelang hari H itu 3 hari sebelumnya latihan. Kemudian waktu besok mau apa? Nggak usah malam ini, nggak usah belajar capek, tinggal baca saja mas kilas, lewat santai lah. Nah itu mantap, pasti itu optimal. Tapi
Tapi orang punya cara. Malam ini dia belajar habis-habisan, besok untuk ujian, besoknya lupa habis karena capek di belajar. Nah begitu juga kita kasih Tuhan, ya. Kita ini dengan Tuhan, ya. Jadi aturlah waktu kita, ya. Mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang layak menerima semua segenap hati, jiwa dan seluruh. Kalau Pak suami, Pak anak sekedar, ya. Nomor 2. Kalau Tuhan ini tingginya 10 meter, ya. Kalau ke suami anak itu ya paling tinggi 5 lah. Itu dia punya perbandingan. Banyak orang salah mengasihi anak. Saya lihat itu zaman sekarang loh. Zaman sekarang saya lihat ibu-ibu bapak mengasihi anak. Apa dia mau iko akan. Lupa tuh yang anak itu. Ada tak iko sadiki pada dia. Apa dia mau? Iyo. Akhirnya banyak anak-anak jadi kurang ajar. Masih kecil-kecil loh. Dia pukul DP mama karena tidak beli mainan atau apa, dia pukul. Tidak tahu iko mau. Ini di video loh, di video. Saya lihat berapa anak-anak. Bukan cuma satu kasus, berapa kasus. Anak-anak jadi kurang ajar. Main-main itu begini, kekerasan. Saya perhatikan dulu anak Yohana ini waktu dia masih SD. Itu Grand Theft dia permainan game. Grand Theft itu memang penjahat itu. Orang oma berjalan dia pukul, orang motor dia rampas, orang dia tembak. Aku dia kelakuan. Jadi sebenarnya bagusnya, jadi kasar, ada roh. Lihat tuh. Saya sarankan kalau kita boleh pakai gadget karena sekarang itu teknologi seperti pisau. Kalau kita pakai untuk bermanfaat ya, kita pakai melukai orang juga boleh, bahaya. Nah, tapi itu ada roh. Ini gadget merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Di situ ada roh majisan, ada roh daripada ya okultisme, ada roh perdukunan, ada roh apa dia nama? Macam-macam, semua ada. Juga ada Roh Kudus di situ. Ada Roh Kudus kalau orang buka saksian atau firman, ibadah, Roh Kudus. Ya. Bahkan lewat tayangan video begini orang bisa sembuh. Kalau TB Yosua ya dia sangat terkenal karena di mana-mana cuma lewat video saja dia doakan dari jauh semua pemirsa orang sakit sembuh. Ya, karena memang kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Amin. Ya, kembali lagi. Jadi hidup ini gampang. Amin, Lasari. Jangan terlalu mengasihi suami lebih dari Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Anda cuci piring di dapur, misalnya ibu rumah tangga atau ya kita apa saja, melakukan hal yang terkecil sekalipun, Anda lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Anda melakukan apa saja, Anda berbicara, Anda berdoa dulu. Tuhan, biar perkataanku jadi berkat. Jadi saudara, secara simpel kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan misalnya untuk anak yang kita sayangi, anak ini percaya lambat cepat jadi kurang ajar. Ya. Dia kalau anda tahu dia pukul gitu orang tua. Gimana? Iya. Nah, tapi anak juga kita membesar anak dalam konteks kita mengasihi Tuhan. Kalau kita menyikapi bahwa anak ini dari Tuhan, nah, saya harus besarkan dia, didik dia supaya dia jadi berkat, supaya Tuhan yang disenangkan. Jadi begitu juga mengasihi suami juga. Jangan mengasihi suami toh Tuhan nomor berapa? Mengasihi suami karena firman perintahkan, hai istri-istri tunduk dan hormati suami. Ini firman, tidak usah diotak-atik. Hai suami-suami, kasihilah istrimu.
Itu perintah. Nah, kita melakukan ini demi menyenangkan Tuhan. Amin. Begitu. Jadi kita ini dalam perkara apapun, besar kecil, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita melakukan untuk Tuhan. Ya. Begitu juga kepada sesama kita. Kita berbicara supaya Tuhan yang disenangkan. Kadang-kadang orang tidak bicara langsung, tapi orang buah-buah kehidupan ini itu yang berbicara. Banyak orang seperti itu, ya. Dia punya perkataan kurang, tapi dia perbuatan-perbuatan bagus, ya. Itu sehingga nama Tuhan dipuji. Karena pasti orang-orang bertanya kan, kebanyakan orang begitu. Dia ibadah di mana kan? Atau dia orang apa ya? Orang Kristen atau apa? Ya. Ketika dia jadi kesaksian yang baik, maka dia bilang, oh pantas itu. Memang orang ke Tuhan, memang luar biasa. Nama Tuhan dipuji. Baru kalau rupat orang ini lain kali. Dia bilang sobat cerita lain kali, ya artinya ini secara apa? Memang secara harfiah di lapangan orang-orang karismatik pekerjaan roh seperti pengagung nama Yahweh yang meluaskan pekerjaan roh. Ya boleh kata mereka ini sudah berbicara dengan Tuhan. Ya. Ketika dia berbuat tidak baik misalnya, kelakuannya tidak baik misalnya, maka orang tanya, orang apa so? Nah, kalau orang Manado ke logat seperti itu, orang apa so? Jadi mana orang? Sudah orang itu panggil Yahweh, orang itu selalu buat ciptain Tuhan. Ya, mari dia punya kelakuan begini. Maka Tuhan lah nama Tuhan yang terseret-seret. Waduh, susah sakit itu nama Tuhan itu. Nah kasih Tuhan. Tapi kalau kitanya bagus, biarpun kita ada kelemahan, tapi kita posisikan diri kita, ya, tetap baik, ya, tetap jadi terang. Maka orang-orang juga bilang, orang bagus kah? Orang jadi ibadah di mana? Oh, sudah orang itu panggil Yahweh. Oh iya pantas kan Tuhan. Iya. Apa orang itu? Damai sejahtera, baik, pokoknya bagus lah. Dan masyarakatnya bagus. Nama Tuhan dipuji, amin. Oke, sampai di sana mungkin ada pertanyaan apa-apa kalau ada yang mau menanggapi. Ya, jadi saya kembali katakan bahwa hidup itu simpel, ya. Rahasia sukses, rahasia bahagia, rahasia hidup senang, rahasia hidup kekal, selamat kekal. Anda tidak perlu ingat ke neraka. Neraka itu jauh, tidak ada di kamus Anda. Karena Anda pasti masuk surga apabila engkau, ya, hatimu, firman katakan, melekat kepada Tuhan. Engkau buat Tuhan itu jadi hartamu yang terbesar. Karena itu Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Saudara, orang kalau dia punya deposito besar, dia ingat aman, ada uang di bank, ada simpanan, hatinya di situ, pasti itu. Atau dia punya kebun yang mahal, tanah yang mahal, dia ingat, wah biar saya aman-aman, santai, saya ada kekayaan. Ya? Dia pasti ingat itu, dia tenang. Nah, kita ini sebenarnya lebih dahsyat dari itu. Harta yang sebenarnya bagi kita, ya, saya katakan, bukan juga perbuatan baik kita. Itu benar, firman Tuhan katakan perbuatan baik itu akan menyertai kita. Tapi harta kita yang terbesar sebenarnya
adalah Tuhan. Amin. Kalau kita menganggap Dia sebagai permata kita, permata yang sangat mahal, ya, Anda hargai, Anda kagumi, Anda cintai, Anda sukai, Anda gemari, ya. Pokoknya Tuhan itu jadi segala-galanya bagi Anda. Itu pasti engkau akan berhasil. Segala hal. Saudara, itu sebenarnya rahasia firman. Ya. Kalau kita dengan segala cara, segala upaya kita membina hubungan dengan Tuhan, memang kadang-kadang orang harus kadang-kadang gagal, kadang-kadang berdosa, kadang-kadang dia jatuh. Tapi saudara, memang Anda sudah set hati Anda sudah set roh Anda bahwa Anda mencintai Tuhan, Anda mengandalkan Dia, menganggap Dia sebagai andalan yang terutama dalam hidup ini, ya. Maka itulah hartamu. Maka terjadi di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Amin. Kalau harta Tuhan itu di surga, hati kita juga dengan Dia di surga. Haleluya. Mazmur 127 ayat 2. Boleh baca ayat 1 dan 2. Saudara, ini esensi ini kita harus, ya, supaya Anda itu tidak akan perlu diajar lagi, otomatis dia akan bagus. Seluruh hidup itu mengalir saja. Ya, Anda akan berhasil, Anda akan pokoknya mungkin menjadi orang paling bahagia di dunia. Ya. Coba baca. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ayat 1 dan 2. Ayat 1, berkat Tuhan pangkal selamat. Demikian syarat Salomo. Ya. Jikalau Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Amen. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, Tuhan memberikan bahkan kepada yang dicintainya bahkan pada waktu tidur. Pasal 13 ayat kedua, Pak. Apa bagaimana? Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang yang berdosa disimpan bagi orang yang benar. Nanti tuh kekayaan dunia ini Tuhan akan alihkan pada orang-orang benar. Ya. Itu amin, saudara. Pokoknya, saudara, kalau orang itu disayang Tuhan, itulah yang paling hebat. Itu pencapaian yang terbesar. Anda berani misal memusuhi, melawan seorang yang Tuhan cintai, Anda akan mendapat bencana. Amin. Bahkan iblis pun tidak bisa menyentuh dia. Ya. Iblis akan lari terbirik-birik. Karena orang yang dicintai Tuhan, dimanapun dia berada, dia aman, Tuhan lindungi. Amin. Tuhan sayangi. Mata Tuhan tertuju padanya selalu. Memang di dunia banyak orang, miliaran manusia, saudara. 7 miliar lebih mungkin sekarang. Tapi dia cuma lihat-lihat, perhatikan mana yang dia sayang. Jangan korek pada dia, orang Manado bilang. Jangan coba sentuh. Engkau bisa kena masalah berat. Jadi ilmu yang paling hebat di dunia ini bukan ilmu kebal api, kebal peluru, kebal segala, itu sia-sia semua. Tapi ilmu yang paling hebat di dunia ini, kalau engkau bisa membuat Tuhan itu jatuh cinta kepada. Nah, itu tadi ada kaitan dengan ayat pertama, ya. Kalau kita itu prinsipnya mengasihi Tuhan, apa? Hidup ini dianggap pesta loh. Dia ada dimanapun, Tuhan jaga lindungi. Tidak perlu dia takut kegelapan malam. Dia tidak perlu takut binatang buas. Dia tidak perlu takut hal-hal celaka bahaya. Orang yang disayang Tuhan, ya, dilindungi, diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan di Mazmur 91 ayat
ayat Mazmur 91 itu tentang bahwa tulah tidak bisa mendekat ke rumah orang, kediaman orang benar. Tulah kutuk segala ilmu kegelapan, ya. Musibah apapun menjauh, ya. Hari kasih dalam Tuhan, kita mendapat sesuatu yang simple dan tapi sangat berkhasiat. Belajarlah mencintai Tuhan, ya. Ya. Dan bergumul terus. Contoh tadi saya bergumul, jadi saya dari tengah malam dia sakit-sakit tuh badan karena asam urat, makan itu dia bahasa di sini katakan genemo. Kalau tidak salah di bahasa itu melinjo itu sayur. Ternyata itu sayur itu nggak tahu untuk orang lain, ya. Itu saya memang itu seperti membuat asam uratnya itu memang kambuh, ya. Dan badannya sakit-sakit. Saya berdoa 1 kali, 2 kali, mungkin sudah puluhan kali berdoa, mungkin 50 kali berdoa dengan iman. Berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, saya katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh. Kira-kira 50 kali, ya, mujizat terjadi, langsung hilang, langsung itu semua hilang itu pegal-pegal, sedih segala macam, langsung sembuh. Nah begitu juga kita, saudara, kita akan bergumul, saudara. Imamat Kudus ini biarpun masih kecil, tapi itu bukan manusia yang dirikan. Kita akan bergumul beberapa hal. Saya di sini dari hari ini mendapat satu pelajaran bahwa apapun yang kita gumulkan, yang penting kita ini punya hubungan yang mesra dengan Tuhan, ya. Kita punya hubungan roh, punya hubungan hati, ya. Kita punya, ya, hubungan itu namanya jawatan roh di dalam hidup. Apapun kita tidak usah takut, apapun kita gumulkan kita akan berhasil, ya. Besar kecil. Jadi saudara, mungkin saya juga secara pribadi saya gumuli pelayanan ini. Saya mungkin akan ada waktu khusus. Memang kalau mengadakan pergumulan doa puasa itu bukan cuma berdoa biasa, bergumul dan mengimani, bahkan melakukan peperangan roh, peperangan iman, dan menggumul terus sampai hal itu menjadi nyata, berwujud. Seperti itu sakit, ya. Sebetulnya sudah banyak kesaksian yang saya alami. Saya sakit apapun digumuli, ditumpang tangan dengan iman, dengan berbagai cara, ya. Pakai minyak urapan dan sebagainya. Bahkan retak tulang bisa sembuh, bisa pulih langsung. Saya percaya sudah langsung tulang itu menyatu kembali. Itu dapat terjadi. Jadi saudara, tinggal ketahanan iman kita. Jangan orang baru berdoa 1-2 kali, so orang bilang kecewa, ya. Tidak, saudara. Sebetulnya bagi Tuhan tidak melarang engkau atau tidak menghalangi orang untuk langsung doanya terjawab. Banyak kali